Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, yaitu untuk membahas soal-soal program sukses PTN di tahun pelajaran 2021-22. Ibu akan menyampaikan materi untuk lanjutnya, yaitu soal dan pembahasan paket geografi, yaitu paket 003. Nah, untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi geografi, soal dan pembahasan, yaitu materinya tentang geografi keseluruhan, karena geografi itu luas. Yang kemarin sudah Ibu bahas, yaitu tentang konsep, hakikat, prinsip pendekatan geografi, dan juga pengetahuan peta. Dan peta ini akan saya lanjutkan untuk materi-materi yang menyeluruh. Oleh karena itu, geografi materinya luas. Oke, nomor 1 akan Ibu bahas, yaitu mulai nomor 1 pertanyaannya adalah kajian tentang perubahan bentuk kerucut gunung berapi akibat letusan dahsyat dilakukan dengan menerapkan A. Konsep morfologi, B. Konsep nilai kegunaan, C. Konsep aglomerasi, D. Konsep lokasi, E. Konsep diferensiasi area. Nah, maka akan saya terangkan, saya bahas satu persatu tiap option apa yang dimaksud dengan ini. Yang pertama adalah konsep morfologi. Kita akan bahas konsep geografi. Konsep morfologi adalah konsep yang menjelaskan tentang struktur luar dari batu-batuan yang menyusun bentuk morfologi pada permukaan bumi. Misalnya pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan lain sebagainya, yaitu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Oleh karena itulah, morfologi ini adalah artinya bentuk. Berkaitan dengan permukaan bumi, ya bentuk permukaan bumi. Lalu yang option B, aglomerasi merupakan adanya suatu fenomena yang terkelompok menjadi satu bentuk atau struktur yang berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan. Aglomerasi bisa juga pengelompokan atau pemusatan. Lalu nilai kegunaan adalah konsep yang berkaitan antara nilai guna pada suatu wilayah yang mampu dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan pada suatu wilayah. Atau jadi setiap wilayah memiliki potensi berbeda-beda. Makin banyak potensi yang dikembangkan, makin meningkat nilai guna wilayahnya. Yang E, option E, diferensiasi area. Merupakan konsep yang membandingkan antara dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dan wilayah lain. Karena pada setiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Dan lokasi ini merupakan letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi, dibedakan lokasi absolut dan lokasi relatif. Maka di sini yang berkaitan dengan konsep yang mengkaji perubahan bentuk kerucut gunung berapi. Jadi jawaban yang tepat yaitu menggunakan konsep morfologi. Next, nomor 2, perhatikan untuk pertanyaannya. Penyuntingan untuk pemutakhiran peta, interpolasi spasial, dan tumpang susun merupakan kegiatan yang dilakukan dalam tahapan sistem informasi geografis atau SIG. Di sini yang ditanyakan adalah penyuntingan atau untuk pemutakhiran data, interpolasi spasial, dan tumpang susun merupakan kegiatan yang dilakukan dalam tahapan SIG. Antara lain, opsinya A, pembentukan basis data, B, masukan data, C, manipulasi dan analisis data, D, tabulasi data, E, keluaran data. Nah, kita bahas tahapan kerja. Adapun di dalam tahapan kerja SIG ini meliputi 1, tahap pemasukan data atau input data, yaitu dilakukan pengolahan SIG berupa data spasial yang mempunyai keterangan posisi geografis, dimensi atau ukuran, dan berupa karakteristik objek alam atau buatan manusia di bumi. Proses pemasukan data SIG ini dilakukan dalam beberapa tahapan,
yang mana proses ini dijalankan melalui langkah-langkah yang tersistem secara berurutan. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut. Ada akuisi, yaitu proses awal berupa pemasukan dan perekaman data ke komputer yang diawali dengan digitasi. Lalu editing, yaitu proses perbaikan hasil digitasi. Tahapan ini menguraikan tentang topologi data yang harus senantiasa dijalankan untuk membedakan uraian antara area, garis, dan titik. Lalu penempatan atribut yang dipergunakan dalam proses identitas atas rangkaian data yang terstruktur. Transformasi koordinat, yaitu bagian tahap yang menentukan jumlah asal-muasal koordinat sehingga terjadi penyesuaian dengan kondisi lapangan. Nah, yang kedua, tahapan SIG, tahap pengelolaan data, yaitu bertujuan menyiapkan serangkaian penghitungan yang dapat diolah lebih lanjut pada tahap selanjutnya, meliputi pengarsipan dan pemodelan. Tahap yang ketiga, yaitu tahap manipulasi dan analisis data, yaitu proses pembentukan peta baru yang telah diolah secara manual ataupun dilakukan secara digital. Contohnya meliputi buffering. Buffering ini berupa pembuatan poligon baru berdasarkan jarak tertentu. Proses ini dapat diterapkan pada data jenis, data titik, garis, area, dan poligon. Scoring dilakukan dengan memberi nilai dan sifat parameter yang digunakan dalam analisis. Dan overlay merupakan penggabungan dua data garis atau lebih secara tumpang susun atau overlay. Maka untuk mendapatkan data grafis sehingga menghasilkan satuan pemetaan baru. Tahap yang keempat yaitu tahapan keluaran atau output data, yaitu memberikan layout, peta, dan penataan data yang dihasilkan merupakan kegiatan pada tahap keluaran data. Maka untuk data yang telah diolah melalui proses dalam analisis SIG yang menghasilkan informasi spasial yang baru, yaitu yang tepat adalah prosesnya atau menggunakan tahapan kerja, yaitu manipulasi dan analisis data. Nah, nomor 3 sekarang. Soalnya adalah sebagai berikut. Adaptasi yang dilakukan penduduk dusun Waiwai Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan dalam menghadapi bencana kekeringan adalah dengan membangun A. Sumur gali, B. Sumur artesis, C. Saluran air, D. Bendungan, E. Embung. Ini hanya istilah-istilah yaitu yang ada di daerah masing-masing wilayah Indonesia. Ya. Jadi kita bahas di sini untuk menghadapi bencana kekeringan, yaitu yang dilakukan oleh penduduk dusun Waiwai Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Yang pertama, kita bahas secara umum, kekeringan merupakan kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan. Nah, kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekeringan, yaitu meningkatkan ketersediaan sumber air, baik itu sumber air dari tanah, sumur gali, maupun penampungan air hujan. Nah, istilah di dalam atau di wilayah Sulawesi Selatan, ini yaitu istilahnya adalah embung. Embung ini merupakan bentuk adaptasi warga dusun Waiwai, desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Maka untuk menyiasati musim kering yang panjang dengan membendung dan menyimpan air di sebuah kolam, penampungan atau embung. Air inilah lalu dialirkan ke sawah dan kebun petani secara bergilir. Oleh karena itulah, berdasarkan penjelasan ini, pilihan yang tepat untuk istilah menghadapi bencana kekeringan di daerah atau penduduk dusun Waiwai, yaitu menggunakan atau dengan cara embung, penampungan air pada saat musim penghujan.
untuk digunakan pada saat musim kemarau. Nah, next nomor 4. Kita lanjutkan. Soalnya adalah ciri flora di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Keadaan flora pada wilayah ini didominasi hutan hujan tropis dan hutan bakau. 2. Keadaan flora pada wilayah ini meliputi hutan hujan tropik, hutan musim tropik atau hutan jati, sabana tropik, dan hutan bakau. Keadaan flora di wilayah ini didominasi hutan hujan tropik dengan flora khas, yaitu eukaliptus, sedangkan di daerah pantai banyak dijumpai mangrove. 4. Keadaan wilayah meliputi vegetasi sabana, hutan pegunungan, hutan campuran dengan jenis rempah-rempah. Wilayah yang termasuk ciri flora Papua dan flora Kepulauan Wallace yaitu berada pada nomor antara lain saya jelaskan. Persebaran fauna Indonesia dikategorikan berdasarkan geologi, iklim, dan ketinggian tempat. Berikut ada persebaran fauna di wilayah Indonesia berdasarkan geologi, region, atau letaknya. Nah, Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian wilayah. Yang pertama adalah wilayah Indonesia bagian barat. Di sini karena kita yang ditanyakan adalah flora, wilayah yang termasuk flora Papua, flora Kepulauan Wallace adalah nomor berapa. Nah, saya jelaskan. Flora Indonesia bagian barat atau juga disebut dengan flora asiatis atau oriental karena memiliki kemiripan dengan flora-flora yang ada di wilayah Asia. Flora bagian barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau kecil di sekitarnya. Flora-flora di bagian barat ini terbagi ke dalam beberapa kelompok, yakni hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, dan hutan sabana tropis. Yang kedua, flora Indonesia bagian tengah, disebut juga flora peralihan. Flora-flora di wilayah ini memiliki flora yang berasal dari Asiatis dan Australis, dan juga flora khas tersendiri, meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Flora di wilayah ini terbagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut. 1. Ada sabana tropis yang banyak terdapat di Nusa Tenggara Barat. Ada padang rumput atau stepa yang banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur, dan hutan bakau, hutan pegunungan, dan hutan musim. Yang ketiga, flora Indonesia bagian timur, yaitu memiliki kesamaan dengan flora di wilayah Australia. Wilayah ini meliputi Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Flora bagian timur dan tengah dibatasi oleh garis bernama garis Weber. Sebagian besar flora di bagian timur terdapat di Papua yang menyebar di wilayah hutan hujan tropis, mangrove, dan hutan pegunungan. Tumbuh-tumbuhan endemik khas Indonesia bagian timur lainnya yaitu seperti sagu, nipah, kayu putih, baka, matoa, agatis, alba, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah yang termasuk ciri flora Papua, flora Kepulauan Wallace, yaitu ditunjukkan pada nomor 3 dan 4, yaitu keadaan wilayah ini didominasi oleh hutan hujan tropis dan flora khas, serta keadaan wilayahnya meliputi vegetasi sabana dan hutan pegunungan, atau juga hutan campuran dengan jenis rempah-rempah. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 5. Nomor 5 soalnya yaitu energi sinar matahari sebagian digunakan untuk memanaskan atmosfer. Pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah yang kemudian lapisan udara tersebut memberikan panas pada lapisan udara di atasnya. Yaitu disebut absorpsi, konveksi, refleksi, konduksi, dan adveksi. Nah, pemanasan bumi oleh matahari bisa terjadi melalui 2 cara, yaitu pemanasan secara langsung dan pemanasan secara tidak langsung. Yang secara langsung itu antara lain absorpsi, refleksi, divisi. Yang secara tidak langsung adalah konduksi, konveksi, adveksi. Apa itu? Absorpsi adalah penyerapan unsur-unsur radiasi matahari, misalnya sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Konveksi, pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas.
Refleksi ketika gelombang baik fisik maupun elektromagnetik memantul dari permukaan dan kembali ke sumbernya. Adveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang horizontal atau mendatar. Konduksi, peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Oleh karena itulah di sini energi yang digunakan untuk memanaskan atmosfer, yaitu pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah yang kemudian lapisan tersebut memberikan panas pada lapisan udara disebut dengan konveksi. Lanjut, nomor 6. Pertanyaannya, letusan dahsyat Gunung Tambora pada April 1815 telah menciptakan kaldera besar yang sekarang menjadi salah satu tujuan wisata terkenal di Indonesia. Apa itu kaldera? Nah, kaldera adalah kawah gunung api yang sangat besar yang terjadi karena puncak gunung terpancung oleh erupsi eksplosif yang dahsyat atau karena runtuhnya puncak gunung akibat erupsi efusif. Berdasarkan penjelasan ini, dapat diketahui bahwa kaldera ini letaknya di puncak gunung. Oleh karena itulah, di sini yang menciptakan kaldera besar yaitu cekungan besar di puncak gunung akibat letusan dahsyat yang kemudian terisi oleh erosi. Itulah pengertian daripada kaldera besar. Lanjut nomor 7. Kita lanjutkan. Pada interaksi antara desa dan kota, ada wilayah-wilayah yang kekuatan hubungannya biasanya terkait dengan jarak pusat kota dan desa. Wilayah yang kurang lebih sama memiliki hubungan yang sama antara desa dan kota adalah wilayah A. Urban fring, suburban, rural urban fring, suburban fring, dan urban fring, dan suburban fring. Apakah itu? Nah, ini adalah sebuah pola keruangan. Ya, pola keruangan kota. Maka dalam pembagian wilayah dari pusat kota ke daerah pedesaan dapat diurutkan sebagai berikut. Ini saya berikan contohnya, yaitu ada gambarnya, ada city atau urban, ada suburban fring, ada urban fring, rural urban fring, dan rural. Nah, ini digambarkan dalam bentuk lingkaran. Arti-artinya di sini ada city, yaitu pusat kota yang menjadi pusat suburban, urban, dan rural area. Suburban atau faubourg adalah daerah tempat atau area di mana para penglaju atau komuter tinggal yang letaknya tidak jauh dari pusat kota. Penglaju atau komuter adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota yang pulang pergi ke kota untuk bekerja setiap hari. Suburban fring adalah area wilayah yang mengelilingi daerah suburban yang menjadi daerah peralihan kota ke desa. Lalu urban fring yaitu daerah perbatasan antara kota dan desa yang memiliki sifat yang mirip dengan wilayah daerah perkotaan. Urban adalah daerah yang penduduknya bergaya hidup modern. Rural urban fring merupakan daerah jalur yang berada di antara desa dan kota. Rural adalah daerah pedesaan atau desa yang penduduknya hidup sederhana. Jadi di sini pertanyaannya, wilayah yang lebih kurang atau kurang lebih sama memiliki hubungan yang sama antara desa dan kota adalah wilayah rural urban fring, merupakan daerah jalur yang berada di antara desa dan kota. Next, lanjut nomor 8. Pertanyaannya adalah, daerah pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan Laut Jawa merupakan daerah persediaan minyak bumi yang potensial. Karena kita lihat, yaitu optionnya A, B, C, D, E. Minyak bumi terbentuk di dataran rendah. Daerah tersebut merupakan kaki pegunungan lipatan, merupakan wilayah geosinkline. Banyaknya kegiatan eksploitasi minyak bumi pada wilayah tersebut. Sejak dahulu daerah ini kaya akan ikan. Nah, kita bahas di sini. Ya, daerah pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan Laut Jawa merupakan daerah persediaan minyak bumi yang potensial. Karena kita bahas di sini. Jebakan minyak atau rumah minyak bumi merupakan struktur yang kedap atau tidak dapat melakukan cairan atau impermeable, sehingga menahan gerakan minyak bumi dan menjadikannya terkumpul menjadi banyak. Terkadang disebut juga perangkap hidrokarbon. Secara struktural merupakan perangkap hidrokarbon adalah antiklin, dom maupun basin atau geosinkline. Maka
daerah pantai timur Sumatera adalah pantai utara Jawa dan Laut Jawa merupakan daerah persediaan minyak bumi yang potensial karena merupakan daerah geosinkline. Jadi di sini apa alasannya kenapa pantai timur Sumatera, utara Jawa, Laut Jawa ini merupakan daerah persediaan minyak bumi, yaitu merupakan wilayah geosinkline. Next kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9 pertanyaannya. Jika dibedakan antara gerak epirogenitik dan orogenitik, akan terlihat di sini apa itu epirogenitik dan orogenitik. Nah, ini kaitannya yaitu dengan tektonisme, pembentuk muka bumi. Tektonisme adalah aktivitas dari dalam bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau dislokasi dan perubahan bentuk atau deformasi pada permukaan bumi karena dipengaruhi oleh aktivitas magma. Maka ada gerakan-gerakan tektonisme antara lain epirogenitik dan orogenitik. Apa itu epirogenitik? Epirogenitik adalah pergerakan atau pergeseran dari kulit atau lapisan bumi yang berlangsung lambat yang dikarenakan tenaga dari dalam bumi. Sedangkan gerak orogenetik, pergerakan lempeng yang berlangsung sangat cepat serta meliputi area yang lebih sempit dibandingkan gerakan epirogenetik. Maka berdasarkan ini, jika dibedakan antara gerak epirogenetik dan orogenetik, akan terlihat gerak epirogenetik lambat, sedangkan gerak orogenetik cepat. Lanjut, nomor 10. Perhatikan untuk nomor 10 soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah ruangan dengan panjang 6 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3 meter. Pada suhu 20 derajat Celcius, ruangan tersebut dapat menampung uap air maksimum sebanyak 60 gram per meter kubik. Pada saat pengukuran terdapat uap air sebanyak 1080 gram. Ini yang ditanyakan adalah kelembaban nisbi udara pada ruangan tersebut. Nah, kita jelaskan. Apa itu kelembaban udara atau kelembaban nisbi? Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya kandungan uap air di dalam udara. Kelembaban udara dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada kelembaban absolut atau mutlak dan kelembaban relatif atau nisbi. Nah, kelembaban absolut atau mutlak yaitu banyaknya uap air yang terdapat pada 1 meter kubik udara. Kelembaban absolut dinyatakan dalam satuan gram per meter kubik. Sedangkan kelembaban relatif atau nisbi yaitu perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung dalam udara pada volume dan suhu tertentu dengan jumlah uap air yang seharusnya ada jika udara jenuh pada suhu yang sama. Nah, untuk menghitung kelembaban nisbi yaitu menggunakan rumus RH sama dengan E kecil per E besar kali 100%. RH adalah kelembaban nisbi dalam persen, E kecil adalah kandungan uap air hasil pengukuran secara langsung, per E besar yaitu kemampuan maksimal udara dapat menampung uap air. Sudah ditentukan tadi panjangnya 6 meter, lebar 4 meter, tinggi 3 meter. Suhunya adalah 20 derajat Celcius. Terdapat uap air sebanyak 1080 gram. Jadi di sini volume ruangan sama dengan 6 kali 4 kali 3 meter kubik, yaitu sama dengan 72 meter kubik. Lalu dibagi uap air 1080 gram. Maka kandungan uap air per meter kubik sama dengan 1080 dibagi 72 sama dengan 15 gram. Jadi RH sama dengan 15 dibagi 60 kita kalikan 100% sama dengan 25%. Jadi hasilnya yaitu 25%. Nah, nanti bisa dicoba sendiri. Silakan cari contoh soal lain lagi, kita lanjutkan. Nah, nomor 11. Soal, di daerah pertemuan dua lempeng terjadi beberapa fenomena. Salah satu contoh fenomena ini adalah terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi, ekstrusi.
aktivitas gempa di daerah laut dan sekitarnya, pembentukan tanggul dasar, samudra di sepanjang tempat perenggangan lempeng yang disertai pertumbukan kedua tepi lempeng, aktivitas vulkanisme laut dalam menghasilkan lava basah berstruktur kental dan lava encer. Maka di sini pertanyaannya yaitu pertemuan dua lempeng terjadi beberapa fenomena contohnya. Jawabannya adalah pembahasannya daerah pertemuan dua lempeng disebut dengan zona subduksi atau tumbukan. Zona subduksi adalah area di mana dua lempeng bertemu yang membentuk deretan gunung berapi dan gempa bumi. Daerah pertemuan antar lempeng di lokasi zona subduksi disebut sebagai patahan gempa atau sebuah megatrust. Maka berdasarkan penjelasan ini, yaitu yang tepat adalah jawabannya aktivitas gempa di daerah laut dan sekitarnya. Next, nomor 12, kita lanjutkan. Soal adalah sebagai berikut. Usaha pencegahan polusi udara di atmosfer, yaitu terutama ditekankan pada lapisan A, stratosfer, troposfer, mesosfer, eksosfer, termosfer. Nih, usaha pencegahan polusi udara di atmosfer kita terutama ditekankan pada lapisan apa? Kita bahas di sini, usaha pencegahan polusi udara di atmosfer, yaitu ditekankan pada lapisan. Kita lihat pada gambar, saya berikan contohnya, yaitu lapisan susunan lapisan atmosfer. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Stratosfer merupakan lapisan yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan. Jika terkena kulit manusia, lapisan ozon akan menipis jika aktivitas di dunia banyak melakukan pengrusakan seperti penebangan pohon secara masif. Maka di sini yaitu untuk mencegah polusi udara di atmosfer yaitu pada lapisan stratosfer. Next, 13. Soalnya adalah sebagai berikut. Jenis batuan yang sifat-sifatnya berupa atau jenis batuan yang sifat-sifatnya berubah sebagai akibat dari tekanan yang kuat dan suhu yang tinggi disebut dengan batuan beku, metamorf, kristalin, kuarsa, ataukah sedimen. Kita lihat, yaitu saya perlihatkan juga dengan gambar, yaitu tentang siklus batuan, proses terjadinya batuan. Batuan adalah kompleks atau kumpulan dan mineral sejenis atau tak sejenis yang terkait atau yang terikat secara gembur ataupun padat. Maka dalam geologi, batuan umumnya dibedakan menjadi 3 jenis. Lihat, yaitu yang pertama ada batuan beku. Batuan beku yaitu jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Batuan sedimen yaitu jenis batuan yang terbentuk dari proses akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya. Dan batuan metamorf yaitu jenis batuan yang terbentuk dari transformasi karena terdapat suhu dan tekanan yang tinggi. Batuan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itulah batuan di sini yang terbentuk atau yang sifat-sifatnya berubah sebagai akibat dari tekanan yang kuat dan suhu yang tinggi yaitu adalah batuan metamorf, terbentuk dari transformasi karena terdapat suhu dan tekanan yang tinggi, yaitu batuan yang sudah ada atau sebelumnya sudah ada. 14, soalnya adalah sebagai berikut. Secara umum, karakteristik wilayah pusat usaha atau Central Business District di Indonesia selalu ditandai dengan A. Toko dan pasar, bangunan perkantoran, perumahan kumuh, lorong sempit perkotaan, bangunan industri. Lihat, ini adalah gambar pola keruangan juga dalam bentuk lingkaran. Seperti yang sudah kita bahas di nomor yang di atas tadi. Ini pertanyaannya, secara umum karakteristik wilayah pusat usaha atau bisnis distrik di Indonesia selalu ditandai yaitu oleh daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District merupakan pusat dari segala kegiatan kota, antara lain sebagai pusat kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Perhatikan gambar A
atau gambar pola keruangan dalam bentuk lingkaran atau teori konsentris, CBD tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu bagian paling inti atau RBD Retail Business District dengan kegiatan dominan pertokoan, perkantoran, dan jasa. Bagian luarnya atau WBD Wholesale Business District yang ditempati oleh bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi skala besar seperti pasar, pergudangan, warehouse, dan gedung penyimpanan barang supaya tahan lebih lama, atau storage building. Maka di sini yang berkaitan yaitu dengan karakteristik wilayah pusat usaha di Indonesia, yaitu toko dan pasar. Nomor terakhir, soalnya adalah usaha yang paling cocok untuk mengurangi kerugian petani apabila timbul hama dan penyakit tanaman. Ada istilah-istilah nih. Dalam option A, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi. Saya jelaskan, intensifikasi pertanian adalah cara pengolahan lahan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan hasil pertanian dengan memanfaatkan berbagai sarana yang ada. Cara ini banyak dilakukan di Jawa, Bali, dikarenakan daerah ini memiliki luas lahan yang sempit. Ekstensifikasi, usaha meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. Caranya yaitu dengan membuka area hutan, memanfaatkan daerah sekitar rawa, membuka semak belukar, membuka lahan pertanian yang belum dimanfaatkan, serta membuka persawahan pasang surut. Lalu diversifikasi pertanian adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memanfaatkan beberapa produksi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu tanaman. Selain itu juga untuk mengurangi kerugian petani apabila timbul hama. Mekanisasi pertanian, pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan yaitu mesin-mesin atau teknologi. Dan yang terakhir, rehabilitasi pertanian adalah usaha yang dilakukan dengan cara memperbaiki lahan awal tidak produktif menjadi lahan produktif. Nah, jadi di sini yang berkaitan dengan untuk mengurangi kerugian petani, yaitu yang diakibatkan oleh hama tanaman, yaitu dengan menggunakan diversifikasi pertanian. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.